Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuniar Maulani, mewakili kelompok 7 yang beranggotakan Nur Sofiani, Ria Pungkia Rieska, Muhammad Fikri, Yuyun Anggita, untuk memaparkan hasil penelitian kami tentang strategi pemberdayaan lingkungan dan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah mandiri di Desa Wisata Sukunan. Pemaparan saya kali ini akan dibuka dengan kalimat Sociopreneur mengubah sampah menjadi emas, menolong alam dan sesama manusia. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak sederhana, baik bagi negara berkembang seperti Indonesia ataupun negara maju. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat yang jumlah penduduknya paling banyak di dunia. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 hingga 2024, hasil survei penduduk antar sensus atau Suspas pada 2015, jumlah penduduk Indonesia akan menyentuh angka 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 atau pada tahun ini. Dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, bayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan setiap harinya. Coba hitung saja untuk sampah pribadi masing-masing setiap individu, seperti setiap hari menggunakan sampah bungkus makanan, sampah kertas, makanan yang basi tidak termakan, puntung rokok, bungkus sampo dan sabun. Satu individu saja dapat menghasilkan sampah yang ukurannya sejumlah satu kantong plastik ukuran sedang. Bagaimana jika diakumulasikan dengan sampah 269 juta penduduk lainnya? Dan itu juga belum termasuk sampah hasil produksi pabrik atau bidang usaha lainnya. Pencemaran sampah plastik khususnya di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Saat ini, industri minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Pada kuartal pertama tahun 2019, pertumbuhan industri pengolahan minuman mencapai 24,2% secara tahunan. Tidak hanya industri minuman, bahkan makanan maupun produk lainnya tentu saja menggunakan plastik dan juga mempengaruhi pertumbuhan jumlah sampah plastik di Indonesia. Terlebih pada saat ini, kapasitas pengelolaan sampah plastik atau limbah plastik masih terbilang sangat minim. Kita ambil salah satu contoh daerah yang terdampak. Dapat kita lihat pada tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Piungan yang sementara waktu lalu pernah ditutup. Ini disebabkan semakin bertambahnya sampah dan TPST Piungan telah kehabisan lahan untuk mengelola sampah. Jika TPST ditutup, walaupun untuk sementara waktu, masyarakat membuang sampah kemana? Nah, hal ini menjadikan masyarakat membuang sampah sembarangan, dan imbasnya akan timbul pencemaran lingkungan tempat di mana manusia tinggal. Jika lingkungan sudah tercemar, akan berpengaruh dalam menurunnya tingkat kesehatan lingkungan, dan juga ekonomi yang ada di sana juga bakal terancam. Lalu, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam penanggulangan permasalahan pengelolaan sampah? Seperti pada awal tadi, Desa Wisata Sukunan adalah salah satu desa yang sukses dalam pengelolaan sampah mandiri. Tidak hanya berhenti pada pengelolaan sampah, tapi masyarakat desa ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan pemberdayaan lingkungan. Dusun Sukunan merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gambing, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun ini berada di sisi-sisi area persawahan yang cukup luas dengan penampakan berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, dan ketela. Jumlah penduduk Desa Sukunan berjumlah sekitar 300 kakak dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani dan buruh. Pada awalnya, permasalahan sampah timbul dari masyarakat yang kurang peduli tentang pengelolaan sampah. Sampah mereka buang sembarangan dan ada yang dihanyutkan di sungai dekat desa, atau dibakar ataupun dikubur, dan itu menyebabkan potensi pencemaran lingkungan. Hingga pada akhirnya, petani sekaligus warga desa merasa resah
Sebab sampah yang dibuang di sungai ternyata menyebabkan air yang digunakan untuk mengairi sawah pun tercemar dan mengancam keberhasilan panen sawah mereka. Yang jika mereka gagal panen, maka perekonomian pun menjadi tidak stabil. Bapak Iswanto, seorang dosen Poltekkes Yogyakarta dan istri, sebagai warga pendatang baru di Desa Wisata Sukunan pada tahun 2000-an, menangkap permasalahan yang timbulkan dari pencemaran sampah. Pak Iswanto dan istri pun berinisiatif untuk merancang sistem pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan di rumah. Setelah melihat kondisi warga yang masih belum sadar dengan pengelolaan sampah, Bapak Iswanto dan istri pun mulai memperkenalkan program-program pengelolaan sampah kepada warga Desa Sukunan. Kegiatan pengenalan ini pun dimulai pada awal tahun 2003 dengan mengisi di kegiatan arisan, PKK, rapat rutin, serta kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Pada tahun 2003 pula, dibentuklah kepengurusan pengelolaan sampah mandiri dengan melibatkan warga dusun Sukunan untuk membantu dalam pengelolaan sampah desa. Pada tahun 2009, dusun Sukunan terdaftar menjadi desa wisata, walaupun gerakan pengelolaan sampah mandiri sudah ada sejak tahun 2003, yang sebelum menjadi desa wisata. Dusun Sukunan menjadi desa wisata karena banyak yang berkunjung ke dusun Sukunan untuk belajar mengelola sampah secara mandiri. Bahkan ada tamu yang berkunjung melalui dinas pariwisata. Banyaknya yang berkunjung untuk belajar mengelola sampah, akhirnya Desa Sukunan pun diminta untuk mendaftarkan diri ke dinas pariwisata menjadi anggota desa wisata. Strategi pemberdayaan lingkungan dan ekonomi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Terdapat 3 bagian utama dalam hal ini. Yang pertama, pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam melakukan perbaikan terhadap suatu tempat atau lingkungan dan mendorong masyarakat agar memiliki kepedulian dalam menjaga sumber daya alam. Karakteristik pemberdayaan lingkungan yaitu yang pertama, masyarakat secara aktif terlibat dalam menjaga lingkungan. Dan yang kedua, masyarakat harus memiliki kemauan dan kesadaran terhadap permasalahan lingkungan. Masyarakat Desa Sukunan tentu saja telah berperan aktif dalam pemberdayaan lingkungan desa mereka. Karena pada awalnya ibu-ibu diberi pelatihan dalam membuat karya atau kerajinan dari sampah bekas. Hasil dari kerajinan tangan tersebut kemudian dijual kepada masyarakat lain yang kemudian hingga sampai diekspor ke luar negeri. Terus, Desa Sukunan juga memiliki banyak unit usaha, seperti unit usaha kerajinan sampah plastik, unit usaha kerajinan kain perca, unit usaha sampah organik, unit usaha kerajinan sampah kertas, dan lain sebagainya. Kemudian Desa Sukunan juga melayani dalam bidang jasa, yakni pelayanan jasa, melakukan pendampingan, sosialisasi, dan juga pelatihan terhadap instansi, organisasi, atau orang atau sekelompok orang dalam pengelolaan sampah mandiri. Yang kedua, ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat menurut Paul B. Horton adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekonomi masyarakat yaitu suatu kebutuhan bagi masyarakat yang dimana masyarakat tersebut mendiami suatu desa atau tempat tinggal yang sama dengan jangka waktu yang lama dan memiliki kebudayaan yang sama, membutuhkan kebutuhan ekonomi dalam bentuk produksi maupun dalam bentuk distribusi yang dibutuhkan oleh manusia. Pada Desa Sukunan terdapat beberapa kegiatan ekonomi masyarakat, yakni kegiatan ekonomi dari kerajinan tangan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan pemuda-pemudinya yang sampai bahkan dapat diekspor ke luar negeri. Yang kedua, sejak menjadi desa wisata, di Dusun Sukunan telah menyediakan paket wisata seperti paket pelayanan jasa, penginapan, dan unit usaha. Dengan menjadikan desa wisata, tentu saja menjadikan masyarakat termasuk dalam pengelolaan desa wisata tersebut.
Lalu berbagai kerajinan yang dihasilkan dari beberapa unit usaha yang ada lalu dijual dan nantinya akan menjadi pemasukan bagi warga desa sendiri. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah mandiri. Proses pengelolaan sampah desa wisata Sukunan dimulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat kelompok. Setiap rumah memiliki kewajiban untuk memisahkan sampah menjadi sampah plastik, sampah logam, sampah kaca, dan sampah kertas. Kemudian akan menempatkan pada bak sampah sesuai jenis sampah masing-masing, yang selanjutnya akan diolah secara lebih lanjut. Sampah dipilah menjadi dua kategori besar nantinya, sampah yang dapat dijual dan sampah yang tidak. Bagi yang tidak dapat dijual, sampah akan kemudian dikreasikan menjadi karya seni daur ulang sampah. Sebagai salah satu desa wisata pengelola sampah mandiri yang kurang lebih sudah berjalan selama 17 tahun, telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Desa Wisata Sukunan, dan itu membuktikan bahwa Desa Wisata Sukunan layak menjadi desa percontohan bagi desa-desa lainnya. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Desa Wisata Sukunan adalah: yang pertama, peringkat pertama Lomba Daur Ulang Sampah tahun 2004. Yang kedua adalah juara satu tingkat nasional sebagai desa dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dan kemudian mereka mendapatkan juara 3 kategori desa berkembang dan juara 2 favorit atraksi dalam acara Festival Desa Wisata 2018 tingkat Kabupaten Sleman. Dan yang terakhir, dalam acara Festival Desa Wisata tahun 2019, Dusun Sukunan mendapatkan juara harapan 3 dalam kategori Desa Wisata Mandiri. Desa Wisata Sukunan dapat dijadikan desa percontohan bagi desa-desa lainnya. Tidak hanya menjadi desa wisata, cukup dengan desa lainnya mencontoh bagaimana desa Sukunan ini mampu mengelola sampah secara mandiri, dan masyarakat dapat berdikari dan juga dapat menunjang kesuksesan program SDGs yang tengah berlangsung pada saat ini. Baik, begitulah pemaparan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini, dalam pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.